Di video kali ini, gue akan ngebahas tentang uang lembur bisa bikin kaya atau malah habis. Sore itu, Andra baru saja keluar dari kantor. Langkah kakinya pas dia keluar itu ringan. Bukan karena pekerjaannya sudah selesai, tapi karena notifikasi di HP-nya ada angka tambahan, yaitu uang lembur. Senyum kecil muncul di wajahnya, dan dia mikir, lumayan lah buat traktir temen gitu kan. Beli sneakers baru atau sepatu baru dan nongkrong di cafe yang dia udah damba-dambakan. Menurut dia, dalam hari itu dia berpikir kayak, oh gue ternyata bisa kaya juga ternyata. Padahal itu adalah duit lembur atau angka tambahan yang dia dapat dari dia bekerja keras. Setelah dia menghayal segala macam, terus sampailah dia di rumah. Tapi dia malah duduk merenung. Ia ingat pesan ibunya, kalau ada rezeki lebih, jangan langsung dihabiskan. Itu untuk disimpan di masa depan. Tapi setelah itu suara lain muncul di kepalanya. Ngapain disimpan? Orang hidup kan cuma sekali. Toh kerja keras juga harus dinikmatin dong. Habis setelah itu Andra scroll Instagram. Teman-temannya beli gadget baru, nongkrong, dan melakukan staycation di luar dari dia duga. Terus dia mikir, hatinya goyah. Duit lembur ini gak seberapa sih. Sekali-kali reward buat diri sendiri. Kan gak ada salahnya. Namun ada rasa was-was. Terasa ada persimpangan di depan mata. Habiskan sekarang atau diinvestasikan. Malam itu Andra keluar bareng teman-temannya. Nongkrong, pesan makan yang paling mahal, dan nonton film terbaru. Dan juga, dia juga membawa tas yang berisi-berisikan sepatu atau sneakers yang dia udah beli. Uang lemburnya yang dia dapat lenyap dalam satu malam. Rasanya senang, tapi sementara. Seminggu kemudian, setelah kejadian yang semalam itu, kantor mengumumkan proyek baru ditunda dan beberapa dari karyawan itu dirumahkan untuk sementara. Pikiran Andrea di situ langsung kosong. Kalau ia telah kehilangan pekerjaan, tabungan nol, investasi pun gak ada, dan juga uang lembur sudah habis, telah dibelanjakan barang-barang yang impulsif. Dan juga di malam itu, Andra menatap notifikasi di rekeningnya kosong, dan Andra juga di malam itu menyesali kejadian yang seminggu lalu ia lakukan telah membelanjakan uang tersebut untuk barang-barang yang impulsif. Lalu Andra bertekad memutuskan untuk merubah hidupnya untuk menjadi lebih baik. Ia mulai membaca buku tentang keuangan, nonton video, edukasi, dan ikut workshop tentang investasi. Ia sadar bahwa uang lembur itu adalah peluang, bukan sekedar bonus. Bukan seberapa besar gajimu, tetapi seberapa besar kamu pintar mengelola uang. Dan di bulan berikutnya, Andra kembali mendapatkan uang lembur. Bedanya, untuk kali ini, ia tidak menghabiskan langsung sisa uang yang dia dapat, yaitu uang lembur tersebut. Setengahnya ia simpan di rekening investasi. Hanya digunakan untuk kebutuhan kecil yang bisa diukur. Dan perlahan, angka di rekeningnya mulai bertambah, bukan sebaliknya, yaitu berkurang. Andra mulai merasa tenang. Mulai dia kayak, udahlah, alhamdulillah gitu kan. Gue ada pegangan nih untuk masa depan. 2 tahun sudah berlalu. Andra masih kerja di kantor yang sama. Tapi dia sekarang mikir bahwa uang lembur itu bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk bahan bakar investasinya. Dari uang lembur yang dulu tak tersisa, sekarang kini punya portofolio investasi kecil-kecilan, reksadana, saham blue chip, dan juga dana darurat. Rasanya beda, bukan cuma tenang, tapi mempunyai kewajiban untuk memilih, bukan sekedar bekerja keras untuk uang, tetapi sekarang sebaliknya. Sekarang uang yang bekerja untuk Andra. Andra tersenyum saat melihat dividen yang dia dapat pertama kalinya. Bukan jumlahnya yang besar, tapi itu mendapatkan feeling dan rasa yang kayak, senang banget deh saya dapat dividen pertama kalinya gitu kan dari saham blue chip,
dan juga dari reksadana pasar uang, dan juga dari dana darurat saya yang bertumbuh seiring berjalannya waktu. Dan setelah itu, karena di momen itu, ia sadar, ternyata keputusan kecil, uang lembur, bisa mengubah hidupnya dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun ke depan. Kalau kamu sekarang dapat uang lembur, tanyakan kepada diri kamu sendiri, mau habiskan uangnya sekarang atau mempersiapkan kebebasan finansial di masa depan. Ini bukan seberapa kamu bekerja keras untuk uang, tapi seberapa bijak kamu mengelola uang tersebut yang sudah kamu dapat dari bekerja keras dan menukar waktu Anda untuk mendapatkan uang. Kalau kamu mau belajar tentang uang dan investasi, klik like sekarang dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita bangun channel ini sama-sama dan juga share ke teman-teman kamu atau orang yang membutuhkan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Tolong ikuti dan ikuti teruslah perjalanan saya untuk membuat video dan mengedukasi. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan sekali lagi dan terima kasih.